warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Yeti Mayasari Harahat dengan NIM 11820600107 Pendidikan Biologi 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum PIS1 mengenai alat indera, di mana ada dua percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama mengenai bintik buta dan yang kedua mengenai alat pembau. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama video berikut ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke percobaan, apa sih yang dimaksud dengan alat indera atau panca indera? Nah, sistem indera merupakan bagian tubuh yang berfungsi menerima rangsangan, stimulus atau impuls. Sesuai dengan literatur yang disampaikan oleh Irianto, di mana panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu, di mana pada tubuh manusia alat indera tersebut digunakan untuk mengenal dunia luar atau sekitar tubuhnya, disebut dengan alat indera. Serabut saraf yang melayaninya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak, di mana alat itu diolah atau ditafsirkan. Beberapa kesan rasa timbul dari luar, seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, pembauan, serta suara. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan. Yang pertama, indera penglihatan. Di sini kita menggunakan kertas HVS, kemudian gunting, penggaris, dan pulpen. Dan untuk alat dan bahan indera pembau, kita membutuhkan apel secukupnya, jahe secukupnya, kemudian tusuk gigi, piring, serta pisau. Oke, bagaimana sih proses dalam melakukan percobaannya? Nah, kalau di indera penglihatan, yang pertama adalah kita sediakan kertas manila dengan ukuran 3x14 cm. Kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik Dari dengan garis tabel tengah hasil 2 mm pengamatan, pada kertas dengan terdapat jarak antara, perbedaan antara kapasitas positif paru-paru dengan tanda sebelum titik melakukan sejauh 10 kegiatan cm. dan kapasitas Kemudian yang paru-paru kedua, sesudah peganglah melakukan kertas dengan kegiatan. tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Kemudian langkah yang ketiga, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Yang keempat, dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas secara perlahan-lahan hingga tanda positif tersebut hilang dan tampak kembali. Kemudian jangan lupa untuk mengukur dan catatlah ke dalam tabel hasil pengamatan berapa jarak yang dihasilkan dengan percobaan tanda positif yang hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Kemudian yang kelima, balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Kita lanjut ke langkah kerja indera pembau. Nah, di mana langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong jahe dan apel menjadi bentuk yang sama, bisa kotak, bisa segitiga. Nah, kemudian langkah yang ketiga, tutup mata tanpa melihat objek. Nah, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa yang dimakan. Langkah keempat, tutup mata dan tutup hidung. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman dan kunyah pelan-pelan, rasakan. Kemudian tentukan jenis makanan apa yang dimakan. Kemudian netralkan dengan air dan ulangi langkah nomor 4 kepada objek jahe. Kemudian yang kelima, atau langkah di atas bertujuan memberikan rasa makanan setelah dan sebelum terciumnya bau. Yes. Kalau udah nggak kelihatan bilang ya. Perhatiin aja.
Netralin dulu, netralin. Terciumnya bau. Kita lanjut. Nah, praktikum alat indera, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui bintik buta. Nah, ditemukan dalam tabel hasil pengamatan, di mana pada jarak pada waktu tanda positif hilang di dalam 3 percobaan diperoleh nilai hasil 4,5, kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga diperoleh hasil 4,8. Begitu seterusnya, mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif kembali ditemukan hasil 13, 14, 15, dijumlahkan kemudian dibagi 3 diperoleh hasil 14. Kemudian untuk mata kanan ditutup, pada jarak pada waktu tanda titik hilang terdapat diperoleh hasil 254, dijumlahkan 11 sehingga diperoleh hasil 3,7. Kemudian mata kanan ditutup, pada jarak waktu tanda titik kembali diperoleh nilai 7, 13,5, 12,5, 30 sehingga dijumlahkan menjadi 33, kemudian dibagi 3 diperoleh hasil 11. Nah, untuk praktikum alat indera yang tujuannya untuk menentukan kepekaan terhadap rasa diperoleh hasil di mana pada saat mata dan hidung ditutup, objek makanan yang dimasukkan tidak dikenali karena aroma dan bentuk tidak terdeteksi oleh alat indera atau panca indera pada saat praktikum dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak adanya udara yang berdifusi antara saluran hidung dan mulut. Tetapi setelah mata dan hidung tidak ditutup lagi, aroma dari bahan praktikum yang dimakan terasa. Kemudian aroma yang bertahan lama di indera pengecap adalah jahe dibanding apel, dan jahe aromanya juga lebih menyengat ke hidung dibanding apel. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, pada saat mata kiri ditutup, tanda positif yang terdapat pada kertas akan memudar seiring mendekatnya kertas ke mata. Hal ini dikarenakan cahaya yang ditangkap oleh mata tidak dapat diproses dan ditangkap oleh lensa. Sedangkan ketika mata kanan ditutup, tanda positif yang berada di seberang penglihatan tidak terlihat karena fokus mata kiri berada pada tanda titik. Yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu pula yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Nah, peristiwa tersebut terjadi karena lensa mata berusaha memfokuskan cahaya ke retina, sehingga ketika mendekatkan tanda tersebut menghilang dan ketika menjauh tanda tersebut kembali terlihat. Ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya tidak. Walaupun organ yang terpengaruh atau bekerja adalah organ yang sama, yaitu retina mata yang di dalamnya terdapat sel kerucut untuk memproses warna, tetapi gejala yang terjadi pada seseorang yang buta warna berbeda dengan peristiwa tidak terlihatnya tanda pada praktikum kali ini. Keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Hal ini bisa terjadi karena pada saat berada pada ruangan terang, sel kerucut pada retina mata dalam keadaan aktif, sedangkan sel batang pada retina mata dalam keadaan tidak aktif. Pertanyaan yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Nah, akomodasi di sini adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksinya dengan mengubah ketajaman lensa kristalin agar bayangan objek visual dapat tepat jatuh di retina,
sehingga diperoleh hasil visualisasi objek yang lebih jelas. Pertanyaan yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Karena kita sudah lanjut usia, penyakit mata pasti banyak menghampiri. Bisa berupa presbiopi, di mana dia akan menyerang mata orang tua karena otot lensa mata yang biasa mengontrol lensa untuk membesar dan mengecil guna memfokuskan pandangan perlahan-lahan tidak sefleksibel dulu lagi saat kita masih muda atau saat masih anak-anak, sehingga menyebabkan penglihatan kabur terkhusus untuk jarak dekat, sehingga orang tua membutuhkan bantuan kacamata untuk melihat seperti membaca koran dan melihat SMS di HP. Terima kasih.